Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan. Untuk pertemuan pada kali ini, Bu Nurul akan menyampaikan materi tentang akhlak ya, pada elemen akhlak, yaitu menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Pada materi ini, nanti kalian diharapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang pertama. Kalian dapat memahami makna menghindari perkelahian pelajar, minum minuman keras, dan narkoba. Yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat menyebutkan macam-macamnya ya dari perkelahian pelajar, minum minuman keras, dan narkoba. Kemudian yang ketiga, nanti kalian diharapkan dapat menunjukkan atau mengetahui bagaimana cara mengatasi dampak dari perkelahian pelajar, minum minuman keras, dan narkoba. Dan tujuan yang keempat, nanti kalian diharapkan dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya perkelahian pelajar, minum minuman keras, dan narkoba. Kemudian tujuan yang kelima, nanti kalian pada materi ini diharapkan dapat mengambil hikmah atau memetik hikmah dari adanya menghindari perkelahian pelajar, minum minuman keras, dan narkoba. Tuh. Kemudian kita masuk ke materi ya, yaitu coba amati ketiga gambar tersebut yang Bu Nur tampilkan. Gambar yang paling atas itu gambar tentang apa? Ada gambar apa? Ya, itu ada gambar sekelompok pelajar yang saling menyerang. Biasanya kita sebut dengan tawuran atau perkelahian antar pelajar. Kemudian gambar yang kedua, sebelah kanan itu ada gambar sejumlah pelajar telah meminum minuman keras. Itu ada beberapa botol minum minuman keras yang sudah diminum oleh beberapa pelajar tersebut. Kemudian gambar yang ketiga, sebelah kiri itu ada beberapa pelajar yang sedang menikmati atau mengkonsumsi dari narkoba. Dari ketiga gambar tersebut, coba kalian gambarkan atau kalian identifikasi apa penyebab dari terjadinya satu, yang pertama perkelahian pelajar, yang kedua minum minuman keras, yang ketiga itu adalah gambar pengkonsumsi narkoba. Dari ketiga gambar tersebut, apa yang kalian dapat tangkap, apa yang kalian dapat ambil petik dari kejadian tiga tersebut? Coba amati, apa itu tawuran pelajar, apa itu minum minuman keras, dan apa itu narkoba. Yang pertama, perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar itu apa? Perkelahian pelajar itu adalah perkelahian antar pelajar atau remaja, suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Itu makna dari perkelahian pelajar. Kemudian perkelahian pelajar dengan tawuran pelajar itu berbeda. Ada perbedaan ya. Yang pertama, perkelahian pelajar itu maknanya apa? Perkelahian antar pelajar itu adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya.
Sedangkan tawuran pelajar itu adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Itu perbedaan antara perkelahian pelajar dengan tawuran pelajar. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja itu digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja. Jadi, kenakalan remaja itu juga termasuk perkelahian pelajar. Jadi, makanya perkelahian pelajar itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu delikuensi situasional. Delikuensi situasional itu adalah perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Jadi, delikuensi situasional ini adanya situasi yang mengakibatkan pelajar tersebut harus berkelahi karena kemungkinan misalnya karena memang adanya ancaman, diancam pelajar tersebut, makanya pelajar tersebut secara situasional mereka harus berkelahi karena untuk menyelamatkan diri. Yang kedua, delikuensi sistematik. Delikuensi sistematik itu para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan. Jadi delikuensi sistematik itu para pelajar atau perkelahian terjadi karena adanya satu geng. Kalau sekarang itu biasanya disebut satu circle karena satu gengnya itu isinya banyak para remaja yang suka berkelahi, maka mau tidak mau dia karena satu geng atau satu circle dia juga ikut berkelahi. Itu jenis dari perkelahian pelajar. Ya, yang pertama ada delikuensi situasional yang mengharuskan para pelajar itu harus berkelahi karena situasinya, karena adanya ancaman atau tekanan. Yang kedua, delikuensi sistematik. Tadi perkelahian itu terjadi karena dia termasuk satu geng atau satu organisasi, satu circle dengan yang di dalamnya gengnya itu berisikan para remaja yang memang suka berkelahi. Faktor-faktor yang mengakibatkan atau terjadinya perkelahian pelajar itu ada 6. Yang pertama ada rational choice. Rational choice itu adalah adanya perkelahian pelajar disebabkan adanya faktor individu dari individu sendiri. Ya, jadi dia punya motivasi tersendiri dalam dirinya untuk melakukan tindakan perkelahian atau tindakan tawuran. Itu karena dia muncul adanya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, social disorganization. Apa itu social disorganization? Itu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Karena contohnya faktor lingkungan itu misalnya orang tua yang semakin sibuk melupakan pendidikan anak-anaknya. Jadi mereka terlalu mengutamakan pekerjaannya atau sibuk karena pekerjaan sendiri dan melupakan pendidikan anaknya, lingkungannya, maka mempengaruhi sekali terjadinya perkelahian pelajar. Jadi harus tidak adanya perhatian dari orang tua, lingkungan yang terutama itu adalah lingkungan keluarga itu sangat penting, sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kemudian yang ketiga, faktor terjadinya perkelahian pelajar itu strain. Strain itu adalah adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Misalnya faktor ekonomi, kemiskinan. Jadi itu bisa berpengaruh terhadap kenakalan remaja karena dia ditekan ekonominya, semakin sulit kondisi ekonominya, dia jadi mencari jati dirinya karena merasa serba kekurangan.
makanya dia bisa bertindak dengan kekerasan atau tawuran sebagai pelampiasan. Kemudian faktor terjadinya perkelahian pelajar yang keempat itu adalah differential association. Apa itu differential association? Adanya perkelahian pelajar disebabkan salah pergaulan, salah bergaul, salah memilih teman. Jadi itu juga menyebabkan perkelahian pelajar karena apa? Saat teman lingkungannya, teman sepermainannya itu juga berpengaruh karena contoh saja kalau sering bergaul dengan teman yang sering belajar maka dia mau tidak mau akan juga ikut belajar, sedangkan kalau bergaul dengan teman yang suka nongkrong itu juga akan berpengaruh, akan ikut-ikutan karena teman satu tadi pergaulannya. Tuh, kemudian faktor terjadinya perkelahian pelajar yang kelima adalah labeling. Labeling itu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa sudah dicap sebagai pelajar yang nakal. Karena sudah dapat label cap dari seseorang, kamu contohnya, kamu anak nakal, kamu anak bandel, itu juga berpengaruh karena apa? Kalau sudah dicap, anak tersebut akan terus mengingat ya bahwa dia sudah dicap sebagai anak yang nakal. Itu makanya itu akan tertanam kalau ada tekanan atau ancaman sudah pengecapan labeling terhadap anak tersebut, itu juga sangat berpengaruh untuk atau sangat berpengaruh terjadinya perkelahian pelajar atau kenakalan remaja. Kemudian faktor yang keenam ada male phenomenon. Apa itu male phenomenon? Perkelahian pelajar disebabkan karena jenis kelamin. Biasanya bahwa anak laki-laki itu lebih nakal dibanding dengan anak perempuan. Alasannya apa? Anak laki-laki biasanya lebih nakal karena kalau budaya anak laki-laki itu kan lebih ke maskulin dibanding anak perempuan. Itu biasanya di masyarakat biasanya mengatakan bahwa anak laki-laki itu akan nakal, sedangkan anak perempuan itu tidak. Biasanya itu juga berpengaruh karena lingkungan masyarakat sudah menghakimi bahwa anak laki-laki itu biasanya nakal, maka itu juga faktor terjadinya perkelahian pelajar. Bagaimana cara untuk mencegah perilaku perkelahian pelajar tersebut? Yang pertama, beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya, sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju, serta mewujudkan lingkungan yang sehat dan tentram aman. Kemudian pencegahan yang kedua, wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Hubungan antar keluarga itu berjalan baik, maka hanya nanti anak juga akan kehidupannya pun akan baik, akan tentram, utuh. Biasanya ini kan terjadi pada anak yang broken home. Anak yang broken home itu akan menunjukkan perilakunya karena merasa dia tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari keluarganya, dari orang tuanya. Itu juga berpengaruh. Yang ketiga, untuk mencegah perilaku yang perkelahian pelajar yang ketiga, yaitu setiap anak itu unik. Bahkan yang lahir kembar sekalipun itu juga berbeda. Karena itu jangan membiasakan menyamaratakan atau membandingkan anak. Karena potensi masing-masing anak itu berbeda. Jadi nanti kalau membandingkan anak satu dengan anak yang lain itu akan juga menimbulkan iri, pemicu iri. Maka kalau sering untuk membandingkan anak itu juga akan memunculkan perilaku perkelahian pelajar. Pencegahan yang keempat, ya, di samping faktor keluarga, yang keempat itu pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan sekolah. Karena apa?
Sekolah itu berfungsi sebagai sarana pendidikan, bimbingan, sebagai tempat perlindungan jika ada problem atau permasalahan yang muncul. Itulah pentingnya guru bimbingan, konseling, ya, atau guru BK itu berperan banyak sekali untuk mendampingi anak, untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh anak ketika berada di lingkungan sekolah. Itu yang keempat. Yang kelima, mencegah perilaku pergaulan pelajar. Yang kelima itu pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar. Ya, baik di lingkup sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Contohnya di lingkungan sekolah itu biar ikutilah kegiatan organisasi OSIS. Kemudian lingkungan tempat tinggal juga bisa untuk membentuk perilaku anak. Contohnya apa di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar seperti Karang Taruna, mengikuti Karang Taruna, majelis taklim remaja, kelompok belajar yang berbentuk positif lah, kegiatan positif untuk anak yang menjadikan anak itu mempunyai kegiatan yang positif. Jadi tidak ada waktu luang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau nongkrong-nongkrong yang tidak jelas. Tuh, kemudian cara mencegah yang keenam, melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai dengan minatnya atau bakatnya masing-masing anak, sehingga semakin tumbuh kepercayaan dirinya. Jadi meningkatkan minat dan bakatnya. Kalau memang minatnya atau bakatnya di bidang olahraga, ikuti kegiatan yang berkaitan dengan olahraga. Kalau bakatnya memang di akademis, ikuti kegiatan yang atau kegiatan yang berkaitan dengan akademik, atau contohnya bisa les bahasa Inggris, les matematika atau yang lainnya. Tuh. Sekarang bagaimana penanganan terhadap pelajar yang menyimpang? Penanganan yang pertama yaitu kepercayaan. Seorang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantu. Maksudnya bahwa ketika seorang pelajar memiliki suatu permasalahan, maka bisa untuk diselesaikan atau meminta bantuan, mempercayai kepada, bisa kalau di lingkungan sekolah bisa dengan wali kelas, bisa dengan guru BP atau guru BK, atau dengan guru yang merasa atau nyaman untuk bercerita. Guru lainnya merasa dia nyaman untuk bercerita soal untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian penanganan yang kedua yaitu kemurnian hati. Jadi pelajar itu biasanya dengan pelajar yang lain itu bisa saling membantu, bisa saling sharing, bisa saling membantu menyelesaikan masalah antar teman. Kalau memang seorang pelajar tersebut percaya pada temannya. Tuh, yang ketiga, penanganan yang ketiga adalah kemampuan mengerti dan menghayati perasaan pelajar atau remaja, karena posisi yang berbeda antara anak pelajar dengan orang dewasa atau guru itu sulit bagi orang dewasa untuk berempati kepada pelajar karena kepentingan yang susah untuk dikalahkan antara pelajar dengan dewasa. Harus saling, seorang dewasa dalam arti di sini guru atau orang tua itu harus bisa mengerti, bisa memahami karakter anak didiknya atau anaknya. Yang keempat, penanganan yang keempat adalah kejujuran. Ini penting dilakukan karena seorang pelajar ingin terbuka, termasuk sanksi yang diterima meskipun tidak menyenangkan. Maksudnya di sini peserta didik di situ harus jujur, terbuka terhadap permasalahan yang sedang dialami supaya nantinya seorang guru, wali kelas bisa memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang sedang dialami.
atau perilaku yang menyimpang itu bisa diselesaikan dengan cara yang tepat jika anak memang mau terbuka atau jujur. Yang kelima, mengutamakan persepsi pelajar. Jadi belajar itu akan memandang persoalan dari sudut pandangan sendiri. Makanya di sini seorang pelajar itu harus memahami terhadap pelajar yang lain, saling mengerti, saling memahami apa yang sedang dialami. Itu penanganan terhadap pelajar. Ya, sekarang subbab yang kedua tentang minuman keras atau khamr. Apa itu khamr atau minuman keras? Khamr itu adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya bahwa segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Jadi segala jenis narkoba itu juga termasuk dari khamar, karena Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Makna khamar itu juga dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Mana kandungan dari surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91? Yang pertama, bahwa ayat ini merupakan ayat terakhir yang menjelaskan tentang keharaman khamr dan judi. Melalui ayat ini dengan nyata dan jelas dan tegas bahwa Allah mengharamkan khamr dan judi. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta mengharamkan sesuatu, tetapi terlebih dahulu mengajak pola pikir dan jiwa manusia untuk bersama-sama menilai kenapa sesuatu itu menjadi wajib atau haram. Hal ini menjadi bagian pendidikan bagi umat manusia agar muncul kesadaran diri sendiri tentang pentingnya ajaran agama itu dilaksanakan atau dijauhi. Yang keempat, ayat ini juga menjelaskan bahwa rangkaian aturan bagi umat agar menjauhi khamr atau minuman keras, judi, berkorban, atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala, mengandu nasib dengan anak panah, semua itu adalah tradisi jahiliyah yang sia-sia, yang tidak mempunyai manfaat apa-apa, dan termasuk rijsun. Rijsun itu perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, perbuatan yang jijik, dan bukti nyata kebobrokan akhlak
atau moral jika itu semua dilakukan. Kemudian mana yang kandungan yang keempat, bahwa ayat ini juga melarang perbuatan manusia tadi ya, dari miras, kemudian khamr, narkoba sampai mengundi nasib. Menurut Imam Bukhari itu adalah maknanya tidak di jadi tidak dianjurkan, bahkan itu sangat-sangat diharamkan. Bagaimana sikap kita terhadap khamar? Yang pertama, tidak coba-coba memakai atau meminum khamar karena bahaya dan mudaratnya itu sangat besar, baik bagi diri sendiri, bagi keluarga, masyarakat maupun orang lain. Yang kedua, sikap kita homer, judi, berkorban atau mengadu nasib pada anak panah, mempersembahkan sesuatu untuk berhala, itu semua adalah perbuatan rijsun, perbuatan yang kotor, perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk, perbuatan jijik, bahkan bisa dimaknai perbuatan yang najis. Sikap kita yang ketiga, bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pentahapan dari mulai yang ringan, sedang, dan berat bersama-sama menemukan kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh, kenapa ini hitam, kenapa itu putih. Jadi manusia itu ya diharuskan atau dianjurkan untuk memikirkan hal-hal tersebut. Kenapa Allah melarang ini? Kenapa Allah melarang itu? Kenapa Allah memperbolehkan ini? Kenapa Allah memperbolehkan itu? Kemudian yang keempat, menanamkan pola hidup bersih, lahir dan batin, menjauhi sikap perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya, kemudian carilah rezeki yang halal dan berkah. Itu karena apa? Itu sudah menjadi aturan agama secara baik dan benar untuk umat manusia. Sekarang kita lanjutkan sub materi kita yang ketiga, yaitu narkoba. Apa itu narkoba? Dijelaskan dalam hadis bahwa narkoba itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haramun. Rawahu Abu Dawud. Yang artinya, dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Hadis riwayat Abu Daud. Oke. Sekarang pengertian narkoba. Narkoba disamakan dengan khamr karena apa? Sama-sama memabukkan dan membahayakan, bahkan merugikan. Oleh karena itu, narkoba itu sama dengan khamr. Ya. Khamr itu jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Jadi segala jenis yang memabukkan atau merusak, ya merusak akal atau yang lainnya itu maka dimaknai sebagai khamr. Begitu juga jenis-jenis obat-obatan psikotropika atau dan narkotika, meski tidak mengandung alkohol, tapi ia haram digunakan. Sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda, maupun kepribadian bagi semua. Sebab itu, khamr menurut istilah Al-Quran disebut rijsun, perbuatan yang buruk, perbuatan yang jijik, perbuatan yang kotor, bahkan perbuatan najis. Ya, makna narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika yang pertama, narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran yang dapat menghilangkan rasa, mengurangi
sampai menyebabkan rasa nyeri dan menimbulkan ini hilangnya akal kesadaran. Itu makna narkotika. Kemudian makna psikotropika. Psikotropika itu merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis. Bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif ini pada susunan. Jadi mempengaruhi saraf pusat yang dapat menyebabkan khas atau aktivitas mentalnya itu terganggu ketika seseorang mengkonsumsi jenis psikotropika. Kemudian makna zat adiktif itu adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme atau makhluk hidup ini, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jadi ketika seseorang sudah mengkonsumsi narkoba ini, maka dia akan selalu ketergantungan. Karena apa? Adanya zat ini, zat adiktif atau bahan-bahan adiktif yang dapat menyebabkan efek ketergantungan. Makanya efeknya itu akan secara terus-menerus dia akan merasa kecanduan, ingin mengkonsumsinya secara terus-menerus. Oke, sekarang kita akan membahas jenis-jenis dari masing-masing narkoba. Yang pertama, jenis-jenis dari narkotika. Jenis-jenis narkotika itu ada 6. Yang pertama itu adalah morfin. Morfin itu adalah alkaloida yang terdapat dalam opium yang bentuknya serbuk putih, sejenis analgesik yang kuat, khasiatnya tidak berbau, berbentuk kristal yang berwarna putih. Bisa berubah warnanya ketika sudah dipadatkan, itu akan menjadi berubah kecoklatan. Kemudian jenis narkotika yang kedua itu adalah putau. Putau itu nama lain dari heroin, berwarna putih dan rasanya pahit jika disalahgunakan. Jadi heroin itu beragam bentuknya, biasanya bisa dicampur dengan bahan lainnya seperti gula, coklat, tepung, susu atau lainnya. Itu jenis yang kedua. Sekarang jenis yang ketiga itu adalah ganja. Ganja itu termasuk jenis narkotika karena ganja itu merupakan tumbuhan perdu-liar yang tumbuh di daerah beriklim tropis atau beriklim sedang. Contohnya banyak ini ganja itu dihasilkan di negara India, Nepal, Thailand. Juga termasuk Indonesia juga memproduksi ganja. Jenis narkotika yang keempat itu adalah hasis. Hasis itu getah ganja yang dikeringkan dan dipadatkan menjadi lempengan. Kemudian jenis yang kelima, kokain. Kokain itu alkaloida dari jenis tumbuhan erythrosilon koka, yaitu tumbuhan di lereng pegunungan Andes di Amerika Selatan. Biasanya ini sering digunakan dalam upacara ritual untuk menahan lapar dan letih bagi orang-orang di India. Ya. Kemudian yang keenam, jenis narkotika yang keenam itu opium. Opium itu getah dari kotak biji tumbuhan papaver somniferum yang belum matang. Bila kotak biji tersebut diiris, maka keluarlah getah yang berwarna putih seperti air susu yang jika dikeringkan akan berwarna kecoklatan. Sekarang kita bahas jenis-jenis dari psikotropika. Itu ada 5 ya jenisnya. Yang pertama ada amfetamin dan ATS. Amfetamin dan ATS itu amfetamin tipe stimulan. Jadi amfetamin dan ATS itu merupakan stimulan susunan syaraf pusat seperti kokain, kafein, nikotin, kemudian satin. Semua bahan tersebut itu jika dikonsumsi oleh manusia itu sebagai sarana untuk mengatasi ketegangan pada jiwa seseorang. Jadi itu dari fungsi ATS.
Kemudian sabu. Sabu itu hampir sama dengan ATS karena nama lain dari amfetamin itu adalah sabu. Kemudian jenis yang ketiga obat tidur. Obat tidur itu obat penenang. Contohnya Nipam, Megadon, dan lain banyak sekali obat tidur. Yang termasuk obat tidur itu zat yang dapat menimbulkan halusinasi. Jadi ketika dikonsumsi manusia itu dia akan berhalusinasi, akan membayangkan atau melayang pikirannya. Jenis psikotropika yang keempat itu adalah ACE. ACE ini bentuk baru dari amfetamin. Biasanya ini berbentuk kristal yang dapat dihisap. Ya, kemudian jenis psikotropika yang keempat itu inhalansia. Inhalansia itu kelompok bahan kimia yang menghasilkan uap sehingga dapat mengubah perilaku seperti aerosol, bensin, perekat, solvent, dan butil nitrites, yaitu pengharum ruangan. Jika dikonsumsi ini akan berbahaya buat kesehatan manusia. Sekarang kita bahas jenis zat adiktif. Zat adiktif yaitu ada yang pertama nikotin. Nikotin ini merupakan bagian dari tembakau. Setiap satu batang rokok itu terdapat 1,1 mg nikotin. Sementara nikotin sendiri itu menjadi stimulan susunan saraf pusat. Selain nikotin, daun tembakau terdapat ratusan zat lainnya, misalnya tar. Itu juga akan berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia. Kemudian jenis zat adiktif yang kedua yaitu alkohol. Di dalamnya ada etanol. Kadar alkohol diperoleh dari fermentasi. Di antara alkohol yang sangat beracun itu adalah metil alkohol. Jadi ketika manusia mengkonsumsi jenis alkohol ini, itu juga akan merusak organ tubuh manusia itu sendiri. Kemudian bagaimana cara untuk mencegah narkoba? Untuk cara mencegah dari perilaku narkoba itu yang pertama, cintailah dan syukurilah hidup. Merupakan anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua, kenali, kembangkan minat dan bakat, gunakanlah waktumu untuk mengembangkan minat kamu, bakatmu, serta hobi kamu biar waktu yang tidak terbuang sia-sia. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya karena apa? Waktu itu tidak akan bisa diulang. Kemudian yang ketiga, setiap orang memiliki problem tersendiri. Hadapi dan cari solusinya dengan benar. Jangan malah menghindari dan lari dari masalah, apalagi pelariannya ke narkoba. Itu sangat tidak dibenarkan oleh agama. Yang keempat, cara mencegah itu dengan memiliki teman akrab atau pilihan hanya yang menjadi masalah di sini adalah mengorbankan diri demi pertemanan. Padahal jelas-jelas bahwa itu tidak dibenarkan. Jadi silahkan kalau bisa memilih teman atau pergaulan yang dapat kita mengajak pada kegiatan untuk positif. Jangan memilih teman atau pergaulan yang dapat mengajak kita kepada hal-hal yang negatif. Kemudian yang kelima, berani berkata tidak serta menolak ajakan dari teman untuk menyalahgunakan narkoba atau perbuatan lainnya yang menentang ajaran agama. Yang keenam, pencegahan penyalahgunaan narkoba itu dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, sampai pada masyarakat luas melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan menggunakan beragam media. Kalian sebagai pelajar, sebagai penerus bangsa, maka jadilah pelajar yang bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa narkoba itu berbahaya dan sangat tidak dibenarkan oleh agama. Kemudian cara mencegah yang selanjutnya, ciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang sehat, harmonis, peduli, terbuka, penuh perhatian dan tanggung jawab serta kasih sayang.
Kemudian yang kedelapan, jangan merokok, jangan minum minuman keras karena menjadi pintu awal penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia. Itu ada. Jadi dalam materi ini nanti kalian bisa memetik, mengambil hikmah ibrah. Dampak apa yang ditimbulkan dari perkelahian pelajar, minum minuman keras dan narkoba. Kalian dapat mengambil hikmahnya, bagaimana dampak yang ditimbulkan, bagaimana cara mengatasi jika memang ada teman kita mengalami permasalahan tersebut. Di kita sebagai pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, itu harus bisa mengedukasi kepada teman-teman yang lain untuk menjauhi perbuatan yang memang dilarang oleh agama. Tuh, jelas ya. Sekian dulu materi yang dapat penulis sampaikan. Bisa ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.